Sekarang lagi musimnya potong-potong video nih. Iya. Orang gua yang bagi warisan aja dipotong video seolah-olah gua. Makanya Andre juga kan ketika ditanya, Dre, September S-nya apa? Sidang. Tuh abah datang. Gitu. Oh gitu. Iya. Yang diginiin cucu kamu apa kamunya? Mahal ini. Bini, Semok. Balikin rambut gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ketemu lagi di Sandik, kamunya cantik, obrolannya asik. Asik. Alhamdulillah, hari ini saya akan kedatangan seorang tamu yang tidak biasa. Beliau ini seorang pengrajin tembikar yang sangat jadi panutan saya di dunia seni pastinya. Orangnya baik, putih, ganteng, rambutnya keriting gitu. Pasti kayak sekilas kayak anjir opa-opa Korea ini gitu, pasti kayak anjir bisa nih mah para. Bagi teman-teman yang udah nggak kuat pengen langsung ngeliat, siapin aja kameranya, di save dari awal, kalian akan tercengang dengan ketampanan beliau. Siap-siap ya, saya akan panggil beliau dimanapun kapanpun beliau harus datang di sini. kok saya ada di sini? Ya kan, nggak berasa kan? Padahal saya di situ loh tadi. harusnya tadi pas lagi ngapain bisa kesedot ada di sini Lagi berak saya. Iya. Nggak sadar kan? Nggak sadar. Tiba-tiba ada di sini kan? Masuk lagi tadi. Bagaimana? Apanya? Apa kabar? Baik. Kalau sakit di rumah sakit. Bener juga sih. Iya. Makin seger nih, makin kelihatan kayak harus seger dong, masa layu. perawatan gitu apa segala macam. Iya, perawatan saya. Kasih tips dong apa aja untuk ngerawat kondisi badan seperti pakai apa? ini aku mandi lumpur. Setiap pagi dan malam. Minum kunyit pagi dan malam. Terus tidur jam 9, bangun jam 5 subuh. Dijamin ganteng? Rusak. Bapak mancingan. Tapi beberapa waktu lalu, Kang Sule tuh baru dikaruniai seorang cucu dari Rizky Febian dan Mahalini yang bernama Selina. Bagaimana tanggapan kamu menjadi seorang kakek yang masih tetap kakek kok ganteng gitu kan? Kakek kok tetap charming kayak begini? Justru ini So ganteng ya? Justru Anda mengatakan hal itu kebalikannya. Sebetulnya ketika saya ketemu sama cucu saya tuh sawan 3 kali ya. Siapa nih? Kok kaget ya? Iya, Iki gitu. ganteng, mah gue cakep, nih ngaku-ngaku kakek gue siapa? Iya kan? Tapi seneng lah. Happy ya Kang? Happy lah. Ya Gua umur kan belum sampai 50 lah. Tahun ini bulan depan tuh November 49. Ih, pas 9 November dikit lagi. Dikit lagi. Mau ulang tahun. Mau ulang tahun masa mati lu. Tahun dulu lah. Kalau mati kan udah 3 kali gua. Kok mati udah 3 kali? Lo kan digosipin terus meninggal gua. Gak tahu orang-orang tuh seneng kalau gua meninggal ya. Meninggal tapi malamnya live TikTok kan aneh tuh ya. Iya juga Makanya sih. pas begitu rame berita itu, terus gua live TikTok tiba-tiba yang nonton 16.000. Kan gua kaget, ada apa ini? Biasanya kan paling udah 1.900, 2.000 gitu ya. Biasanya paling gede juga 4.000, 5.000. Ini 16.000. Ini ada apa? Gua baca komen kan. Ya bukannya meninggal. Ya Allah, gue ingat ya Allah. Kan gue lagi syuting. Bini gue, emak gue nelfon. Kiki, Masya Allah, Kang Sule meninggal. Gue, Kang Sule meninggal? Gue habis whatsappan mati gue. Tapi lu seneng kan dalam hati? Astagfirullah, memang doa gue ini. Nyampe Doa sih gua. Tapi yang lucu komen-komennya. Ada yang pro kontra lah ya. Alhamdulillah Kang Sule masih hidup. Ada juga yang komen, ya hidup lagi.
masih hidup. Soalnya kan gini kan orang-orang pada ngeliat yang kamu sakit, tau nggak? Ya emang dari situ awalnya. Iya kan? Jadi digiring opini bahwa gue tuh sakit keras gitu loh. Oh gitu? Iya, liver. Itu karena ada video yang gue tuh yang kesakitan. Iya kan kayak azab gitu maksudnya kayak. Iya kan? Emang sakit. Iya. Sebetulnya kan gue sadar kamera ya, ternyata si Maam ngamerain gue nih. Jadi gue agak sedikit lebay dong. Gitu. Dengan begitu orang-orang di situ ngerasa kasihan? Enggak. Cuek aja. Cuek aja biasa. Cuek aja. Orang makin gak peduli katanya kalau begitu. Iya. Kamu harus cerita jujur, itu sakit apa saat itu? Sebetulnya biar terjawab semuanya ini. Sebetulnya gejala tipes. Jadi udah sebulan itu. Terus kata dokter, Rasulnya harus istirahat katanya seminggu aja. Coba ada jadwal nggak? Ada bu. Ntar aku cancelin tuh acara. Tapi ada acara? Nggak ada. Ada Anukom. Oh iya. Anukom 5. Itu kan gua harusnya main sketsa kan. Gua izin sama Pak Rudi. Pak Rudi kayaknya gua nggak bisa deh. Gua diimpus. Terus gua fotoin kan impusannya. Chat gua kirim gitu. Chat kirim. Yang diimpus sebelah mana? Di sini nih. Gua foto sebelah sini. Orang pantesan nggak percaya. Pak Rudi bingung mana impusannya. Saya foto kalau begitu dong. Iya kan pas Anukom kamu kan nominasi kan harusnya nominasi. Kan. Terus kamu ngirimin itu tuh videonya terus misalnya aku kesian banget kamu lagi sakit kan. Iya, mengaku lagi sakit. Di hordeng gitu. Di hordeng itu di kamar aku. Kamar kamu? Kamu tidur di mananya? Di luar. Yang kadang iya makanya kan aku penasaran, aku mau nanya aja. Ya, kalau tidur gua di kamar, masa kamar di mana? Tidur di mana? Kamu kan orangnya beda sama yang lain, iya. Makanya aku sering nanya gitu. Kalau orang lain buang air tuh duduk di kloset. Duduk di kloset. Kamu duduk di mana? Tembok. Nggak ngerti gua malu tuh kalau lagi. Lu ngapain sih kalau gua lagi diem terus tiba-tiba lu tuh ganggu gua terus. Gini kan gue lagi sakit gitu loh. Iya kan, gue nggak ganggu lu kan, gue tanya awalnya kan gue WhatsApp lu lagi ngapain, lagi kamar aja. Gue bilang oh ya udah gitu, gue lagi di perjalanan. Terus dia WA gue terus, gue ngerasa terganggu. Ya udah lu temenin gue aja perjalanan sampai pulang. Terus malah dia marah-marah, gue pengen berak. Ya gue nggak mau tahu kan lu udah mulai WA gue. Ya kita terus WA lah. Ya ngapain lu terus ditangkepin gitu loh. Kan kalau udah, Ki, gue mau berak nih, udah titik tuh udah. Lu mulai nanya lagi, beraknya diplastikin apa enggak? Kan ada WC gua. Kan kita udah terlanjur, lu kan gue bilang, kita udah terlanjur ngobrol. Masa tiba-tiba lu ngilang gitu aja gara-gara berak? Gue perasaannya gimana kayak, ya kan lu bisa, gue ditinggalin gini aja, masih gue nggak mau dong. Lu kan bisa ngetik, oh ya udah, selamat ya. Kan bisa gitu. Mana ada? Orang gue juga perlu bukti, Tadi bilangnya lu. Ya masa iya gue fotoin tainya? Ya gue gak ngerasa begitu. Ya gue ngerasa terganggu. Apalagi WA gue lagi berak nih. Demi Allah gue lagi berak. Ya gue gak tahu karena gak ada buktinya gue WA terus. Gue videoin lagi di jalan. Kayak sama bini lu aja. Aku lagi jalan nih temenin aku ya. Ogah gue bilang. Ya karena kan masing-masing dua-duanya lagi ngapa-ngapain. Dia di rumah juga lagi sendiri. Ya wajar lah sendiri. Itu gue lagi pemulihan gitu. Itu gue tuh udah lama, gue tuh lagi menciptakan keberakan gue. Karena setelah sakit itu gue susah, berat, tapi di sini tuh udah nongkrong. Lu ngajak ngobrol terus, jadinya masuk lagi. Kan ada hikmahnya dengan ajak gue. Itu dia, makanya gue langsung bersyukur kan, ya Allah, dengan adanya ngobrol dengan Diki, akhirnya besoknya aku lancar. Berarti bukan gara-gara obat? Bukan. Gara-gara? Gara-gara kesel. Bisa aja si Abah nih. Alah sekarang dipanggilnya Abah. Emang maunya dipanggil Abah atau gimana? Pernah ada yang manggil Iki? Gue pengennya Grandpa. Loh, di mana salahnya? Salah, semuanya salah itu mah. Lu kok salah? Gimana Grandpa? Grandpa kelihatan dia keluar putih gitu kan, set pakai bajunya kemeja, necis, kacamata keren Grandpa. Gue pengen kayak Hulk kan. Kan Grandpa, Papa Hijau. Papa Hijau. Grandpa. Itu Grandpa. Tuh kok bisa Bapak Nurjaman minta dipanggil
Itu pemain bola Nur Jaman. Iya, main bola Persib dulu. Persib dulu. Enggak mau dipanggil, Iki kan tahu kalau gua tuh manggil bokap gua tuh abah. Jadi anak-anak juga manggil bokap gua abah gitu loh. Makanya dia ngabah-abahin lah gitu. Tuh abah datang, tuh abah datang. Gitu. Oh gitu. Iya. Yang diginiin cucu kamu apa kamunya? Mahal ini. Sekarang aku mau tanya, ini pertanyaan yang selalu aku utarakan ke orang tua yang baru pertama kali punya cucu. Kalau ngelihat anak, ya sayangnya ke anak. Tapi kalau ngelihat cucu, ada nggak sih beda-beda sayangnya dari anak ke cucu itu? Ada itu beda? Pemahaman yang orang tua dulu memang seperti itu. Jadi cucu itu 2 kali lipat katanya. Tapi kalau bagi gue sama sayangnya, mau cucu mau anak, karena yang menghasilkan cucu gue ya anak gue. Iya. Kalau gue jadi 2 kali lipat ke cucu gue, masa gue nggak sayang sama anak gue hilang? Iya betul. Iya kalau orang tua dulu gitu, sama cucu tuh, gitu. Iya kadang anak kadang udah nggak terlalu gimana, tuh ke cucunya malah yang ini. Tapi mungkin karena gue jauh kali ya. Oke. Mungkin kalau misalkan dekat juga ya gue akan setiap saat gendong Selina. Selina kenapa sampai sekarang tidak mau diperlihatkan? Malah kamu memperlihatkan muka kamu terus yang lagi berak, sakit segala macam. Ya kan jualan gua muka gua. Masa gua jualan punuk gua? Ya kali aja, mungkin aku nggak tahu kenapa sampai sekarang. Jadi nggak tahu ya gua. Kamu juga. ya itu ya? Enggak. Ngaku aja kalau kamu mah ya kayak otoriter kamu kan pemimpin. Jangan. Enggak, gua nggak ke situ gua. Iya. Enggak sumpah. Kok gua kayak di BAP? Berasa di polsek gua. Ini kan salon. Ya aku kan cuma ini ada pertanyaan dari luar. Tolong sampaikan nanti kalau bintang tamunya sulit kayak begitu. Jadi gini, Iki tuh udah ngerasain yang dulu tuh udah orang-orang tuh jadi tahu. Jadi dia tuh kalau sekolah, kalau kemana-mana tuh orang tahu gitu, dia agak sedikit terganggu lah. Gitu yang akhirnya gue nggak mau nih anak gue jangan sampai terganggu dulu nih. Itu dari faktor utamanya itu dulu. Dan ketika nanti kalau udah gede dia juga akan izin sama Selina, aku mau publish kamu boleh nggak? Kalau Selina boleh dia akan publish, kalau kata Selina enggak. Tapi itu menurut gue ya di luar banyak permintaan sana memang kan Iki udah publish segala macam, udah milik mereka lah semua yang ngefans sama Iki dalam hal ini. Pengen dong pengen ngeliat cucunya tapi gimana. Suatu saat pasti akan lah. Pasti akan lah ya. Tapi ya akan ada izin dulu lah. Dan Iki tidak melulu tentang dunia gitu loh. Kalau misalkan dipublish, ini endorse udah numpuk ini Ki. Gitu. Malahan gue yang ribut sama dia. Sayang nih Ki endorse nih. Ini malah si abahnya yang kayak begini. Loh, kan demi masa depan anak gitu loh. Oh dari kamu mikirnya begitu. Masa depan anak nih Ki gitu kan. Tenang aja selama aku masih bisa nyari duit. Iya, gitu. Iki masih berkarya. Jadi jangan sampai nanti terganggu nih. Anaknya harus gini, harus gitu, foto apa, kasihan lah. Kasihan juga. Tapi menurut gue nih keputusan Iki bijak sih sebagai orang tua. Bukan waktunya lu buat nyari duit, biar orang tua masih muda. Nanti saatnya kalau emang lu butuh publish, itu juga tergantung keputusan si anak. Mau nggak? Iya. Nggak mau papa, aku mau hidup sebagai biasa aja. Aku mau berkarya, aku berpendidikan segala macam. Malahan gue yang sering dimarahin. Nangis kan? Enggak. Sedih. Ya terharu lah. Gua ada di sini pun gua terharu lah. Sedih banget pasti. Sedikit sih. Sedih banget. Sedih karena haru atau momen atau sedih karena berita hoax. Meninggal. Tapi ini Kang ya, biar obrolannya makin asik gimana kalau kita minum-minum cantik dulu. Pas aku tuh pengen minum cantik loh kesini. Keren. Penjaga, tolong ambil minumannya. Oh, kamu suka yang cantik-cantik kan? Iya, benar. Aku akan bawakan semuanya cantik-cantik. Gimana? Ini sesuai dengan dapat dari mana? Ini yang begini tempat gua pada nempel di tembok. Ini Jessie. Oh Jessie, halo Jessie. Nggak dingin ya? Iya. Enggak. Mau Om Toto? Jangan ya.
Thank you ya. Iya. Makasih ya. Makasih banyak loh. Iya. Ini dia nih, aku punya Ini sesuatu. minuman cantik ya. Ini cantik Wow. banget deh, mimi cantik ini. Nah, ini minuman langsung jadi, cepet banget. Ya ilah, ini kan teh cap Solo. Sendiri berarti ya. Solo. Minuman teh tubruk instan dengan gula asli. Bisa dibikin jadi teh panas atau dingin, Kak. Cara buatnya tuh gampang banget. Tinggal seduh, aduk 8 kali langsung jadi. Instan banget ya. Gak kayak teh tubruk zaman dulu, Kak. Silakan Kang Sule Kalau diminum. teh tubruk zaman dulu, itu sebelum minum tuh kita harus nubruk dulu. Baru bisa minum. Iya bener ini kan dia orang dulu, dia tahu. Orang dulu mana serbuk gitu ya kan? Iya serbuk, udah banyak ituannya. Minumnya juga nggak pakai gelas begini, serbuknya dulu, air kucurin. Kalau ini kan langsung bisa Instan. dingin bisa panas. Wah, iya kan? Wow. Mantep banget deh. Bisa nih masuk di YouTube gua ya. Bisa dong, Kak. Coba dulu ya. Nasoy, wangi banget aroma teh tradisionalnya. Mantap. Enak ya? Wow. Rasanya gimana rasanya? Terus rasanya tuh enak banget. Manis tapi ada sepet-sepetnya gitu kan. Tehnya itu. Iya dong, soalnya teh cap Solo terbuat dari daun teh melati dan gula asli. Enjoy ya. Ini baru wasgitel. Teh cap Solo. Iya. Bisa ini ke YouTube-nya Kang Sulema. Dah. Min. Makasih ya. Makasih ya. Kirain udah. Belum. Tapi beliau nih bukan Sule namanya kalau dia nggak ngeprank orang. Karena ketika dia lagi ngeprank orang itu dia ngerjain orang tuh dia mukanya tetap datar slow, jadi kita nggak berasa kalau kita lagi di prank. Satu hari kan gua di studionya Aji Andre bareng sama beliau. Dia ngomong gini, Ki, ayo tuh main ke YouTube kata dia. Ayo Kang, pikir gua mah. Wah, yang di Tambun kali syuting di Tambun ya. Gua, ayo mau kapan? Ayo. Iya bener ya. Ayo siap. Wah, kata iya Ki, udah. Berlalu tuh 1 2 3 hari. Tiba-tiba ini Bapak Haimin ini ngasih saya selebaran. Ki, ini Ki, katanya pas baca selebarannya dari atas ke bawah, anjir Subang sama Subang. Anjir, Subang. Gue pikir ini yang di YouTube yang di Tambun maksud gue. Gue main iya-iyain aja ternyata itu di Subang. Udah akhirnya gue dari Sumedang ke Subang ini gara-gara dia. Ampun. Tapi kan akhirnya lu tahu Subang. Iya benar. Itu kali pertamanya Tahu aku ke Subang. kabupaten ya Iya. kan, yang jalannya masih rusak. Iya kan? Jarang lo di kota ada jalan rusak. kan aku pernah nyoba ya pas pulangnya aku matiin di PA lampu kan. Wah, gak kelihatan jalanan kan. Gelap belantara. Gue nyanjak tiba-tiba nenek-nenek. Wah, kaget gue. beneran ini. Coba man mati lampu, driver gue mati lampu tuh. Anjing peteng. Telunjuk juga nggak kelihatan ya. Gak kelihatan maksud gue. Gila. Ya itulah kabupaten. Tapi hebat dia. Di sana ada Prikitio Land. Alhamdulillah. Kalian tahu Prikitio Land nih kayak gini nih. Oh, nanti tinggal dia cari potongannya ada. Kasihan editor nyariin. Biar kita cari. Cerita sedikit Prikitio Land itu dong. Prikitio Land itu sebetulnya nggak sengaja Ki. Jadi itu tuh punya teman gua Oni. Terus gua invest di dia kurang lebih berapa ya, 2 miliaran lah. 2M. Akhirnya invest itu nggak jalan, akhirnya jadilah utang gitu. Udah setahun 2 tahun nggak dikembalikan, ya akhirnya nego lah, ini gimana, lu mau bayar apa enggak? Akhirnya dia mau jual tuh, jual taman anggurnya itu, terus dia nggak laku-laku, akhirnya jualnya ke gua. Oh sorry, awalnya taman anggur. Dulu taman anggur. Oke. Dulu cuman ada kolam renang doang lah buat anak-anak, buat taman spot foto gitu, ada pesawat dan yang lain-lain gitu. Akhirnya ya deal lah sekian miliar. Udah gua beli terus gua benerin, taunya malah lebih gede keluarnya. Modalnya gede lah. Modalnya gede lagi. Soalnya kan itu ada water parknya juga kamu bikin. Ada kolam renang, air terjun gua bikin, gua gambar sendiri. Oh iya, landscape-nya kamu bikin sendiri? Karena itu udah nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi gua lihat ini kosong nih, oh ini kayaknya air terjun boleh nih digambar deh.
bikin. By feeling aja. Feeling itu karena udah nggak bisa diapa-apain. Kalau misalkan desainnya dari awal kan enak. Oh iya, ya dong. Betul. Secara drone juga oke gitu. Ini berantakan dulu gitu. Makanya gue benerin lah gitu. Kamu juga cuma nerusin yang ada aja berarti yang ada, gitu. Dan ternyata setelah gua beli itu tanahnya itu semua belum dibayar. Oh iya. Iya. Akhirnya dia nggak dapat apa-apa karena duitnya dibayarin di situ. Habis dapat itu langsung bayarin buat tanah ya. Iya. Ya ampun. Dan gitu. kamu tahu tanah itu ya bisa dibilang bermasalah ya gitu. Dan kamu tahu setelah kamu kelola. Alhamdulillah. Gitu. Sekarang udah beres lah semua lah. Beres-beresnya. Tapi itu luas banget berapa? Cuma 5 lah. 5. Cuma kata dia emang 5 hektar lebih lah. Itu jadi aset buat kamu. Anak-anak lah. Hebat ini si anak-anak kan direkturnya Putri. Itu Iki penasehat direktur. Terus Njan Perdi ikut-ikutan ya Pak. Manajemen keluarga kan ikut-ikutan bantu maksudnya gitu kan. Ya, minimal kan Putri ada gaji bulanan. Ada gaji bulanannya. Dari situ terus kakak gua gitu pada kerja ya buat ya keluarga aja lah yang biar bisa bekerja lah gitu. Kamu udah terlalu banyak mikirin keluarga, anak-anak lagi. Gua tuh yang buat dipikirin kamu sendiri kapan? Enggak ada. Sorangan tanah naon nih mah. Tidur sendiri, makan berak juga. Ya, gua udah tidur sendiri di situ, berak di situ. Ya, ada lah. Ada nggak? Anak-anak juga kan udah pada gede, Gi. Ya kan, anak-anak yang 2 kan yang tinggal di rumah dia udah dengan apa namanya dunianya sendiri. Ya paling ketemu dia kalau misalkan Jan, Perdi mau berak doang tuh lewat tuh. Lihat gua doang ini nih. Gua lagi tidur tuh. Belum tidur nih, berak udah lewat tuh di kamar gua. Iya, dia kamar di sono tapi buang airnya di kamar gua. Karena kan takut. Lewat lagi tuh. Ya, man berak doang lu. Oh, ya kan dilihat tuh bukan berak cuman itu tuh rasa sayang dia yang ditunjukkan dengan cara dia ngelewatin itu. Oh iya, bapak gua masih sehat. Ya udah dah gitu. Iya, gitu kan. Sama sakit juga gitu. Kalau Njan masih ada lah, Njan nungguin gitu. Oh, Njan masih Putri nungguin. Setiap saat nungguin. Ferdi? Gitu. Ya Ferdi gitu doang. Gua lagi sakit nih. Terus tiba-tiba dia datang. Duh, diimpus nih dia bilang gitu kan. Mau top up nih gua nih. nyuruh pegawai kan. Tiba-tiba masuk tuh Mang Anjar. Ferdi mau top up katanya. Pantesan dan di sana gua masih diimpus tuh. Masih nempel ini. Ya ampun. Dia nemuin gua cuma itu doang. Kalau nggak berak minta top up dia. Top upnya. Iya. Oh itu doang udah. Itu doang. Itu doang udah. Tapi seneng lah. Gitu. Happy ya Kang? Happy lah. Nah terus kalau buat menemukan kehappyan kamu nanti secara pasangan kamu udah nggak ada keinginan lagi? Ada sebetulnya tapi nantilah. Untuk saat ini ya lagi enjoy sendiri lah. Tapi ada lah. Tapi bohong sih kalau dibilang kamu nggak ada siapa-siapa pun sih. Spill aja berapa satu. Bohong sih. Yang rambutnya panjang ini. Salah minum kalau gue dimarahin. Gue kalau ngomongin pasangan pasti haus. Keren. Iya. Gak apa-apa sih kalau kamu mau cerita juga jadi apa-apa. gini Ki ya. Nah ini dia nih. Ini kalau udah mulai serius, aku seneng banget kalau udah. Pasangan itu, gue tuh harus mencari orang yang benar-benar setara. Setara cintanya, setara sayangnya, setara apapun itulah. Yang terakhir setara nggak? Yang mana kemarin? Hah? Ya kalau setara nggak pergi lah. Berarti kurang. Jangan dibahas itu. Bahaya. Ya, udah. Masa depan. Iya, udah ya. Tapi suatu saat gue pengen lah gitu. Cuman ya nunggu itu aja lah, momennya aja lah. Tapi ada kan yang sekarang udah ya nggak mungkin kan tiba-tiba. Ya, kalau untuk teman yang selalu nemenin gue setiap malam gitu, main game, ya jauh-jauhan gitu ada. Ada. Iya kayak main ludo gitu, kan online kan. Oh Ludo online. Oh Ludo online itu iya. Kan bisa ada suaranya tuh di Ludo tuh. Oh gitu. Tawa-tawa gitu. Ada. Seneng tuh yang kamu kalau. Tuh seneng banget. Gitu. Aku kalah pun aku udahlah nggak apa-apa kamu yang menang gitu. Cuma gua tuh tidak mau memaksakan kepada orang yang ibaratnya gua cintai
tapi dia tidak mau, terus gua paksa gitu loh. Oh, bertepuk sebelah tangsel ini ya. Tangan dong. Bertepuk sebelah tangan. Tangsel tempatnya Andre. Iya. Gitu Ki. Jadi kamu tidak mau memaksakan hal itu ya. Oh iya, harus setara dulu dong rasanya apanya. Karena kalau menurut gua, perempuan yang deket sama gua saat ini ataupun nanti mau menikah sama gua, sebetulnya bebannya berat. Itu yang gua pikirin. Kenapa bebannya berat? Loh ya, dia tiba-tiba masuk ke keluarga gua, dia jadi nenek. Oh, status itu tiba-tiba otomatis orang kenal dia sebagai nenek. Pasti. Betul, belum status sosialnya. Lu tuh sendiri media sosial zaman sekarang gimana? Kasihan sebetulnya. Oh, framingnya ya. Nah, iya ya, pasti. Wah, cuman pengen hartanya doang. Wah, cuman itu pasti selalu ada. Dia kuat gak secara mentality? Kuat nggak gitu. Nah sekarang tuh lagi dipupuk lah. Saya pikir begini Ki, kalau untuk urusan pasangan ya, ibaratnya gua taman. Kalau kupu-kupu mau datang, nggak perlu taman ini mengejar kupu-kupu. Gua perbaiki taman ini sehingga kupu-kupu itu akan datang dengan sendirinya. Hebat banget. Hebat apanya orang kupu-kupu? aku suka filosofinya, aku suka sih. Iya. Nah, kalau kamu dianalogikan sebagai sebuah taman, kira-kira taman apa kamu yang pas itu? Aku taman sampah. Aku seneng malah mancing dia deh. Mantap. Tapi Kang sendiri udah mempunyai 5 anak. Dan yang pertama sampai keempat sekarang sudah pada besar semuanya terjun ke dunia media industri. Yang film, yang konten kreator, yang semuanya. Apakah kamu menggiring mereka untuk ke sana atau mereka sendiri yang punya pendirian? Kayaknya DNA bapak gue terlalu kuat nih untuk di dunia industri. Lingkungan sih, Ki. Anak-anak juga melihat gua gitu loh. Terus kalau misalkan anak-anak jadi PNS kan nggak mungkin. Karena lingkungannya bukan PNS. Anak-anak jadi polisi nggak mungkin juga. Iya. Lingkungannya seni, karena lingkungan. Yang membentuk mereka ya. Kayak Iki misalkan dia mau kuliah ke luar negeri. Lu mau ngambil apa? Hukum. Buat apa? Biar kita mengerti tentang hukum. Lu baca Google. Kalau mau mengerti tentang hukum, ngapain lu kuliah jauh-jauh? Lu nyanyi udah enak. Udah settle secara ekonomi. Secara ekonomi udah oke gitu loh. Ngapain lagi? Gitu. Iya. Kayak Putri dia masih jalan dengan endorse-nya, konten kreatornya. Injan bernyanyi bareng sama kakaknya satu manajemen. Iya, Injan sekarang dunia tarik suara juga udah oke banget karyanya. Kalau Ferdi sih di film dia, tapi dia ogah-ogahan. Oh, belum terlalu itu banget ya. Ferdi masih setengah-setengah mungkin kali ya. Oh, dia masih di otaknya masih di top up sama main game. Oh, masih itu ya. Iya, dia kan baru 12 tahun lah sekarang, 13 tahunan lah. 13 tahunan ya? Iya, karena gua tuh target tuh anak-anak menyelami kehidupan itu di umur 15 tahun. Oh iya? Iya. Oh, Iki 15 tahun, Putri 15 tahun, Injan 15 tahun. Mungkin Ferdi juga di 15 tahun. Nanti di umur ke-15 ya, fokusnya pasti di situ. Di umur 15 ya? Iya. Karena gua bilang sama anak-anak bahwa yang lu ambil tuh adalah ilmunya, bukan duitnya gitu loh. Untuk skill kemampuan lu dipupuk sehingga lu bisa hidup sendiri, bisa settle sendiri gitu. Gue seneng kalau dia lagi ngomong kayak kebapaan gini, orangnya kayak bijak. Lu kan bapak juga dong. Insya Allah akan. Anak belum lahir. Belum akan. Lahirin dong. Ada waktunya kali. Tapi produksi masih. Kan lu sibuk kan? Masih dong. Masih ada waktu. Tapi juga. Udah ada ini apa? Kelihatan itu. Insya Allah mudah-mudahan ada perkembangan. Udah mual gitu. Udah mual juga. Yang mual dia tuh aku. Mah. Oma. Lu mau punya anak berapa? Aku mau punya anak, pengennya sih 2. 2 aja. Ikut program berencana? Enggak, udah. Aku yang programin aku aja gitu. Aku banyak anak banyak rezeki loh, Ki. Sieun kerja begini. Gua 5 loh. Pusing loh, Ki. Kita sekarang lihat foto, kita ice breaking dulu ya. Ada foto anaknya Kang Sule. Kang Sule kasih pendapat foto di Plasma ya, boleh ya? Oh, di sini. Sok. Rizky Febian, dia dewasa dia. Abang banget ya. Dia dewasa, dia terus bisa kalau masalah urusan pasangan dia oke lah. Dia bisa ngomong, dia bisa mengalah, dia bisa menjadi sosok yang yang luar biasa lah. Jadi aku udah cerita, istriku kan nonton Bruno Mars di Singapura. Oke. Ketemu sama beliau, sama Iki. Iya, kan sama Mahalin juga. Oke.
Tiba-tiba nggak ngasih kabar, nggak ngasih apa, bini gue ketemu dia terus dikasih teleponnya. Diam dulu. Enak nih. Masuk YouTube kasih le. Telepon bini gue kasih ke Iki, tapi bini gue nggak ngasih tahu ini tuh Iki apa siapa gitu. Tiba-tiba dia ngomong, halo, Dik, katanya. Dik, ini siapa maksud gue ya? Kata Iki gini, anjir dia lupa kali sama gue, katanya gitu. Pas dia dimatiin, yang itu siapa tadi? Tadi Iki katanya. Ya Allah, langsung gue telepon lagi, Ki maaf ya Ki, gue nggak tahu katanya begitu segala macam. Lagi di rumah? Aku di rumah, istriku nonton di Singapura, ketemu sama dia, nonton. Bini lu di sana? Iya, sama temen, sama adik iparku berdua, bertiga malah. Iya, gue juga diajak nonton Bruno Mars itu. Ngerti nggak? Tapi ngerti nggak? Nah itu dia makanya ngapain gue ke sana, udah nggak ngerti gue. Iya juga. Gue jauh-jauh juga percuma. Bruno. Dia juga bodo amat pasti. Iya betul. Siapa dia? Siapa lagi? Gitu. Enggak ya, gue enggak. Gitu. Bruno Mars nih ya, ayo ya, ayah kan suka. Ya gue suka dengerin doang. Betul Kak, tapi kamu tahu lagu-lagunya? Tahu dong. Tahu dong. Apal nggak? Enggak sih kalau apa. Ah, itu dia. Judulnya aja gue lupa. Misalnya kan lu nonton Bruno nyanyi, nggak apal, disikut ini. Makanya gue nggak mau ke sono. Coba kalau gue sono. Ih. Bu, sini. Habis gua. Oke, next ada satu lagi. Kak Putri, Teteh Putri. Dia asik orangnya. Semuanya anak-anak gue tuh asik. Dia selalu perhatian lah. Bawel gitu. Gue sering debat sama dia tuh tentang kalau Kesehatan pasti ya. Kesehatan. Aku tahu dia tuh kritis banget tentang kesehatan kamu. Kamu tuh yang nggak peduli kesehatan, tapi dia yang. Betul. Gue kalau ada di grup ya, kalau misalkan gue diundang misalnya salah satu TV. Ini gara-gara lagu viral lagunya Selina, aku diundang di TV nih. Alhamdulillah bisa beli rokok nih. Wow, udah langsung tuh dibully gue sama anak-anak. Rokok mulu. Konsep itu rokok mulu. Hapus lagi sama gue kan. Takut. Ngeri di rumah ada jenderal bintang 2-nya ada berapa tuh di rumah, ngeri dia. Next. Rizwan Fadila. Ini anak yang paling perhatian lah. Selalu dia paling cepat kalau baca chat. Ini lama-lama dingin. Bisa dimatiin dulu ya. Ini soalnya es nih. Aku matiin satu. Gitu, dia perhatian ini. Kalau misalkan gua bawa mobil sendiri Ki. Gitu. Ayah di mana? Di Cimahi. Aku mau pulang nih. Ayah mau mobil. Ya, ini jam berapa? Jam 1. Udah mendingan tidur aja. Oh, gitu dia. Nggak usah nyupir, bahaya. Nanti ayah ngantuk katanya. Oh iya. Iya. Iya, anak-anak itu ini banget, care banget ya. Ya, selain care juga dia yang apa ya? Jan itu selalu nggak tahu kasihan nggak kali ya sama gue ya. Misalkan mau beli piano nih. Ya, aku mau piano dong. Oh, boleh. Kalau gue sih untuk anak-anak gue nggak pernah bilang nggak boleh ya. Maksudnya, aku mau ini. Kecuali barang-barang haram gue enggak kan. Ya. Mau piano, harganya berapa ya? Gue nanya, Jan, ini ada nih yang harga 45 juta, second. Apa, grand piano? Iya, yang gede gitu. Yang gede ya? Wah, lumayan juga ya secondnya. Lumayan. Ya udah aku nyumbang 20, katanya gitu. Oh iya? Gue 25, nih 20, gitu. Ya ampun, baik banget sih anak-anak, keren banget. Next. Wah, ini udah. Ini, Ferdi. Ferdi itu dia gengsian sebetulnya. Dia tuh sebetulnya merindukan kasih sayang sih. Dari kecil kan dia ibunya udah nggak ada kan. Ya. Jadi dia itu selalu kalau datang ke kamar dia meluk bentar, berantem, main game lagi gitu. Main lagi. Tapi sekarang kan udah pada gede. Gue mau kemana 3 hari gue nggak pulang udah santai aja, nggak ada yang nanyain. Udah dewasa semua semua. Sibuk dengan dunianya juga, pekerjaannya juga. Betul. Dan kadang-kadang anak-anak juga suka lupa dengan mereka pergi kemana gitu. Nah gue tuh di grup tuh selalu, ayah pergi ke sini ya 3 hari dari Tambun ke Subang, dari Subang ke Ciamis, dari Ciamis ke Sumedang. Oke ya, hati-hati gitu. Mereka nggak ada, mau pergi kemana, bodo amat. Oh iya? Iya. Satu kata lupa. Tapi gue terus mencontohkan sama mereka karena itu penting. Kalau lu ada apa-apa di mana, ngapain, terus ada kenapa-kenapa kan kita bisa tahu. Oh, tidak menegur tapi mencontohkan. Iyalah, gue nggak pernah negur sama anak-anak dan gue nggak pernah marah tanya sama anak-anak. Iya. Ya ngapain dimarahin anak-anak, orang nggak apa-apa gue dimarahin. Nah, kan kalau lagi ada yang bikin kamu kesel gitu, kalau misalnya. Ini kalau anak gue nggak mau sekolah misalkan ya. Ferdi udah jam berapa nih, mau sekolah nggak? Malasnya, oh, oke udah. Nah terus mau gimana?
Orang ngantuk anaknya. Ayo coba. Kan anak sekolah. Waktunya untuk sekolah. Ayo sekolah tadi. Enggak. Ngantuk. Ngantuk. Sakit enggak? Enggak, ngantuk aja. Oh ya udah. Kok ngantuk aja iya? Terus gua paksa misalkan dia kan sampai gua gebuk. Kamu harus sekolah, yang rugi siapa? Ke rumah sakit misalkan. Double bayar sekolah, bayar rumah sakit. Iya dong. Nggak apa-apa kalau misalkan kamu hari ini nggak sekolah, besok ada tugas nggak hari ini? Kalau ada tugas harus diselesaikan. Oh, gitu. Makanya dia akhirnya memilih aku mau homeschooling deh. Pinter dia tuh. Kalau sekolah biasa Senin sampai Jumat, homeschooling 3 hari. Main game 4 hari. Atau hukumannya kamu ganti. Jadi mau sekolah enggak. Papa pukul ya, papa sendiri gitu. Ngapain gua? Kamu kalau mau jadi menyiksa diri sendiri itu dosa, Ki. Oh, iya juga ya? Iya, ngapain? Tapi kalau dengan begitu, Ferdi mau sekolah, oke deh, papa sekolah gitu. Tapi pukul dulu, papa sendiri. Ya ngapain? Nggak asik berarti. Lu yang nggak asik. Iya, disiksa. Gua pernah suatu saat Ferdi dipanggil ke sekolah. Terus gue dipanggil ke sekolah gara-gara Ferdi itu dalam 1 minggu itu sekolah cuman 3 hari, ya. Terus dia tidak ngasih tugas. Ditelepon lah gue sama guru, Pak Sutisna, kan? Pak Sutisna nanti bisa ke sekolah nggak? Ada yang mau dibicarakan? Oh iya boleh. Datanglah gue ke sekolah. Kenapa Bu? Ini anak bapak telat terus ke sekolah. Kedatangannya ya. Terus saya harus bagaimana Bu? Ya kasih tahu anaknya. Oh ya, nanti saya kasih tahu. Pulanglah gue. Suatu saat anak gue telat pulang ke rumah gue. Dari sekolah, nggak tahu main, nggak tahu apa. Gue telepon tuh gurunya. Bu, besok bisa ke rumah saya nggak? Ada apa Pak Sule? Anak saya sampai sekarang belum pulang. Ibu harus bertanggung jawab. Loh, kenapa? Loh, telat ke sekolah aja saya dipanggil. Masa anak saya telat ke rumah, saya nggak dipanggil ibu? Akhirnya itu berangsur lama sekitar 2 bulan ya. Mereka saling panggil-panggilan. Akhirnya berhenti sampai akhirnya mereka karena malu katanya. Makanya malu udah akhirnya berhenti. Aku pengen tanya tentang mahal ini juga nih. Ada tentang mahal ini juga. Bang, mana? Oh, ada lagi fotonya. Belum. Ajam masih. Tapi sekarang akhir-akhir ini tuh dia lagi sering video call, dia lagi sering nanyain ayahnya. Cakep ya? Ayah gue yang mana nih? Gitu. Iya. Akhirnya video call gitu. Tadi pas di Andre juga video call ya, dia video call tadi. Oh iya. Baru bangun. Dia cuma mau ngasih tahu aku hari ini makan roti. Ih, lucu banget. Iya. Gitu doang. Iya. Oh, kamu makan roti. Ayah makan kotoran. Tawa dia. Yang tawa dia cuma mesem doang. Yang tawa emaknya. Yang tawa emaknya? Iya. Kamu lihat emaknya ketawa gimana? Biasa aja. Biasa aja. Dalam hati tawa loh. Tapi lucu ya ngeliat anak ngelapor ke orang tuanya. Iya. Udah bisa apa tuh katanya suatu kebahagiaan ya. Oh iyalah. Happy banget ya ngeliat anak baru gitu. Kadang gua kalau misalkan lagi rindu gitu ya, video call bareng sama anak-anak. Terus kadang-kadang kalau ke Ajam tuh gua ke susternya gitu kan. Kalau ke emaknya kan sibuk lah emaknya. Tapi kadang-kadang susternya juga jarang diangkat juga. Makanya kalau sama suster telepon nggak diangkat, emaknya yang selalu video call. Emaknya tuh pengen Ajam tahu nih ayah lu nih. Ntar kalau udah gede, ini lu yang harus cari. Hebat, orang tuanya tuh nggak ngelihat status, pokoknya secara parenting harus tetap tanggung jawab yang sama. Kita udah bestie. Ini malah ternyata pas udah begini malah hebat, bestinya nih keren. Kan yang nggak bisa diinin sih Ki, ada dia tuh asik untuk temen sih. Kalau untuk pasangan zaman asiknya juga sekarang kan. Iya, maka aku dia malah jadi asik sekarang, ketawa apa terus live bareng gitu segala macam malah terus ngomongin. Dia yang selalu inisiatif gitu. Kalau gua lagi live, aku invite ya udah ayo. Iya terus kenapa kan ngeliat potongannya juga gua ngeliat jadi kayak malah asik sekarang secara parenting juga lebih. Iya makanya kan rame tuh netizen ya untuk balikan itu. Terus kamu? Enggak lah. Iyalah, asik begini lah ya. Asik begini. Dia juga udah punya pasangan juga. Oh, iya.
Ya, saling menghormati dan tetap Betul. secara tanggung jawab orang tua tetap terlaksana, anak gak kekurangan, itu kan yang penting. Iya, Gua makanya tuh mempertahankan gua hubungan. tuh nanti kalau gua menikah lagi untuk yang ketiga kalinya, gua tuh lagi ngapalin ini Ki. Berpasangan, 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 saling kokoh, saling kokoh, saling kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Itu Ki. Itu Ki gua tuh. Dengan begitu kamu ngerasa bangga? Malu. Tapi itu lucu gitu kalau ada dalam keluarga. Lihat itu juga. Iya, semuanya banyak, tepuk sakinah itu banyak banget Di tuh. dalam keluarga misalkan yang ikutan tepuk sakinah itu gitu kan kalau lagi berantem itu kan kebayang gitu loh kalau ini lagi berantem nih masalah duit atau apa kan dia berpasangan. Terus bininya dia, duh harus nyanyi lagi. Kan bagus juga. Bagus juga sih ya. Iya. Kalau lagi ngepik banget berantem sama pasangan bisa langsung digituin ya. Wah hebat juga. Tapi aku nggak tahu sama istri aku. Dia kan kalau lagi marah kenceng banget ya. Susah buat ini. Tapi kita coba nanti. Oh ya kenapa? Wih, langsung. Kenceng kenapa gitu? Tiba-tiba saya tidak pernah lihat dia sepenasaran ini, nggak pernah tuh. Namanya juga perempuan Ki. Kita tuh harus bisa cara ke perempuan memahami dan yang lain-lain. Mungkin gua di 2 kali menikah itu gua belum tahu tentang cara bagaimana kepada perempuan. Kalau misalkan perempuan lagi marah, gua tanya nggak kenapa kan? Oh kenapa? Cuek aja. Padahal enggak itu perempuan tuh. Padahal ada apa-apa. Iya, tanyanya 3 kali Ki. Tanya lagi pasti nggak apa-apa. Yang ketiga baru lu sih. Itu perempuan. Dan kita harus diam Ki. Dan gua baru menemukan konsep setelah menikah 2 kali gua gagal. Ternyata suami itu S-nya sabar Ki. Keren. Iya. Suami S-nya itu sabar, U-nya itu usaha, A-nya itu akhlak. Tuh. X-nya Nggak ada X. Jadi suaik dong itu. M-nya itu membimbing. Ikhlas. Gua baru nemu itu. Oh iya ya, gua nggak sabaran kan gitu. Dengan begitu kamu berhasil mempertahankan. Tidak. Oh, kamu baru menemukan pattern itu setelah di betul. pernikahan kesekian. Betul. Tapi laki-laki itu menurut Gus Baha ya, laki-laki itu manusia yang paling indah. Kok paling indah? Iya. Biasanya Karena dalam hidupnya tentang tanggung jawab dan pertanggungjawaban. Oh iya betul. Setelah laki-laki itu nggak ada, akan ada penyesalan dari pasangan dan wanitanya. Karena hidup di dunianya hanya salah dan disalahkan. Oh iya benar. Iya kan? Berat ya Kang. Ngerasa kan? Berasa banget. Salah aja terus. Iya ya. Itulah laki-laki. Tapi memang kodratnya kita Emang menjalani hidup begitu. seperti itu ya Kang. Betul. Kitanya yang harus bisa meredam emosi karena yang mengalahkan kita tuh bukan orangnya, tapi ego. Yang menghancurkan rumah tangga tuh ego. Kayak Pak Haji Andre, itu ego. Iya sih. Bedu, ego. Bedu iya. Gua ego. Iya. Lo kan ego satu sama lain gitu loh. Kadang-kadang perempuan itu kalau misalkan udah marah itu ada sebagian perempuan yang menganggap bahwa pasangan kita tuh musuh. Itu yang bahaya. Karena perempuan selalu menyimpan di dalam hati. Simpen musuh gua nih, simpen meledak. Akhirnya nggak kuat, gua cerai. Dia modelnya dirapel sih kalau perempuan. Kalau gua kan digugat, nggak menggugat. Oh lu digugat ya? Digugat. Lu bukannya ditambun lu? Lu digugat. Cimahi awalnya. Dari Cimahi ke Tambun. Dari Cimahi ke Tambun. Iya. Oh iya. Di Tambun baru digugat. Tapi gue seneng dong kalau dia lagi mode seriusnya. Gue tuh selalu seneng kalau lu ada mode serius karena selalu ada istilah-istilah atau narasi-narasi yang bijak gitu yang keluar kayak contohnya suami ini. Ya perjalanan lagi, perjalanan gue juga. Tapi emang lu bisa ketika istri lagi, lu diem. Feeling gue kayaknya lu kayak enggak lah. Lu bisa enggak ngebalikin gitu. Dulu kalau misalkan nih mantan istri ya lagi ngoceh. Iya, mantan istri. Masa lu nggak emosi? Emosi pasti, namanya gue manusia. Ya gue keluar nih, pindah kamar.
Habis itu hancurin tuh kamar, gua hancurin. Hancur tuh kamar gua. Ketemu lagi. Enggak, nyesel dulu nih. Anjir, hancur nih gitu. Ya daripada gua nyiksa, mendingan barang daripada barang bisa dibeli. Tapi kalau istri, anak orang, ada hukum. Gua punya anak perempuan juga. Gimana? Karma. Gua punya ibu juga gitu. Gua belum pernah nempeleng sekalipun. Anak perempuan, iya karma. Anak kamu bukannya Putri, bukan si Karma? Enggak, yang perempuan. Putri. Karma itu hukum, Ge. Hukum karma. Ada istilah hukum karma. Tadi kamu bilang tadi ada anak perempuan Ki, Karma. Kamu tahu anak gua nggak ada yang namanya Karma. Iki, Ridwan, Putri, kan nggak ada Makanya karma. aku kaget tadi. Dari mana anak? Karma itu hukum. Ketika kita melakukan A, pasti nanti akan ngerasain A gitu. Itu namanya hukum karma. Makanya gua bingung kenapa ada hukum karma, sedangkan si Karma juga nggak dihukum. Ya orang tuh maksa gua nyari punchline. Nggak dicat, nggak dimaning orangnya. Ya seneng aja kalau aku seneng lu, gua mikir. Semenyenangkan itu gua di perjalanan ya, gua pulang syuting dari mana? Pulang syuting dari sini kalau nggak salah. Mungkin perjalanan kan macet gitu. Itu ya gua WhatsApp sama dia tuh panjang banget dari mulai dia ngaku pengen berak. Gua tahan dulu, ntar dulu pengen beraknya, ntar dulu ngobrol sama gua dulu. Karena gua belum lihat seperti apa, jadi gua nggak percaya dia berak. Susah aja dia lagi. Terus gua dengar kayak ada suara cewek, sorry ya nih, kayak ada suara cewek. Lu kan kelihatan itu. Harusnya lu gini, gua nggak ngeliat. Tadi lu begini lu ngeliat? Ngeliat cewek, lu bilang cewek. Salah dong berarti gua. Ya salah lah. Harusnya ke situ. Tapi kan gua udah tanggung. Suara cewek dari mana? Jangan gini ngopi nih. Sekarang lagi musimnya potong-potong video nih. Iya. Orang gua yang bagi warisan aja dipotong video seolah-olah gua seolah-olah gua tuh udah menyiapkan, gua mau meninggal sakit keras, udah menyiapkan harta buat anak-anak. Iya. Itu banyak banget yang percaya. Iya, padahal kan itu punchline-nya dipotong sama dia. Oh begitu, harusnya ada punchline-nya. Ada, kan gue bilang sama Mam, bilang sama Iki, gue bilang kan gue lagi di Indarmayu waktu itu. Tolong tanah yang di Cianjur yang 17 hektar ke Iki jangan dijual, gue bilang. Kenapa Pak? Punya orang. Tapi malah ditangkap polisi. Iya, dipotong videonya. Jadi gue yang terus dikasih musik yang tegang gitu kan. Aduh, emang oknum anjing gitu. Ada aja potongan video. Berita gue tuh ada mulu. Iya. Kalau nggak meninggal apa segala macam. Makanya gue kalau setiap diundang Brownies ya kan, Ambyar, Rumpi, nah gue tuh suka mikir, nanya sama Tika, gue viral apa lagi ya? Itu yang sakit viral kan? Oh iya, ya udah, datang gitu. Berarti gue harus bahas itu gitu. Oh berarti terkadang ketika lu datang ke acara diundang apa lu belum tahu? Belum tahu. Nggak tahu gue apa, pasti viral gitu. Karena yang diundang situ tuh yang viral-viral. Dan lu datang nggak tahu dengan keadaan kosong, nggak tahu gara-gara apa? Kadang-kadang, wah di mana nih? Gitu kan? Kosong banget. Kalau itu apa ya namanya? Tolol kalau itu namanya. Itu mah terlalu kosong kalau begitu. Kadang gue masih lagi sakit tuh ya, lagi sakit berita baru muncul tipis gitulah. Iya. FYP mungkin ya. Undang gitu. Terus kayak kemarin ditilang, undang gitu. Terakhir itu aku mau klarifikasi itu. Kamu ditilang kemarin pas bawa mobil itu. Double kabin kan katanya harus ada ininya. Kir, itu kesalahannya supir itu, Pak Ecet sama si Apep. Teman-teman mereka tuh. Kejadian aslinya gimana? Kejadian aslinya. Jadi gua kan nggak tahu tentang hal itu. Seharusnya anak-anak setelah 6 Pak Ecet 6 bulan sekali, ini Kir harus diperpanjang. Pas begitu ditilang, Kirnya nggak ada. Kirnya juga nggak ada. Nggak ada, suratnya juga nggak ada. Cuma masalahnya pada waktu itu kita tuh merasa antepin gitu loh sama si Dishubnya itu. Kan ada klarifikasi dari bapaknya ya kan, kita tidak merasa mengulur-ngulur waktu. Lah kan bapaknya di kantor nggak tahu, bukan di lapangan. Iya. Yang di lapangan kan anak buahnya. Jadi setelah nilang tuh dia lihat gue tuh udah gitu. Iya. Iya, gue videoin tuh. Cuman nggak gue upload yang itu, karena kasihan lihat bapaknya udah kepanasan, keringat dingin gitu. Agak sedikit ya. STNK belum diambil.
pergi lagi. Ini gue kalau niat kabur, itu pasti gue bisa. Iya, tapi kan kamu dia ikutin terus. Kemana kamu kemana Iya. gitu kan? Ini gue jangan kabur ini. Tuh, balik lagi tuh si orang itu. Pak, saya minta STNK-nya. Oh boleh. Balik lagi ke sono. Habis itu diantepin. Nggak tahu nunggu apa. Gitu. Nunggu lama, nggak ada kan. Ya udah, kita kontenin gue bilang. Jadi akhirnya dikontenin. Akhirnya gue kontenin turun. Ternyata jauh anjing. Kamu juga, aku kepotong tuh. Itu kamu jalan sampai kantornya dia? Sampai tempat posnya sampai dia? Pas tempat tilangnya? Tilang. Nah, gue di sebelah sononya deket rumah Andre. Kan mau syuting ATM. Iya. Nah, gue yang komplain gue, itu ada polisi. Gue sampai baca dulu nih di Google nih. Di sub boleh menilang nggak ya? Oh boleh ternyata. Di sub boleh menilang, tapi didampingi polisi. Terus gue cek ada polisi, ada polisinya ada. TNI juga ada. Tilangan itu resmi nggak? Nah itu gue nggak tahu. Mudah-mudahan resmi lah. Kalau udah ditanggapin sih resmi. Harusnya resmi ya biasa. Nah sekarang udah gue perpanjang, akhirnya Pak udah beres. Tinggal ngambil STNK besok lah. Tapi itu rame loh di media sosial, iya. media Gua upload sosial. kan di Facebook kan sampai 3,5 juta yang nonton. Masya Allah. Oh, iya. Iya. Orang seneng kayak gitu. Kamu sekarang bikin konten-konten kayak gitu happy gak kelihatannya tuh? Reality show kayak gitu tuh kayaknya aku works banget deh. Kalau kamu bikin kayak gitu tuh. Happy. Kita Soalnya kamu ngeliat kayak di situ, tapi bukan kamu acting sih. Aku lihat kamu tuh memang bener-bener real karena kan emosinya kan panas-panas segala macam. Malah itu tuh penonton wah gila membludak tuh. Lagi-lagi sulit ditilang lagi dong gitu. Wah itu semua berita tuh, detik.com, semua sampai masuk lambe turah itu. Kamu juga marahnya kamu mewakili yang mungkin yang sering kejadian kayak gitu kali. Ya kan? Wah tersampaikan marah gue kayak. Iya, artinya gini, kalau kita melakukan kesalahan, ya udah tilang, nggak usah dilama-lamain. Iya, kamu kan bilang gitu juga. Kalau saya salah tilang. Konsepnya apa? Dilama-lamain. Apakah gua harus bagaimana gitu loh? Apakah gua harus bayar di tempat? Gitu. Kan kalau ini gua bayar di negara, ya udah Pak tilang, tulis tilang, bayar negara, udah tinggal sidang. Pak ini sidang bisa diwakilkan, bisa Pak, udah. Lagi ngomong masalah sidang, dia mah udah biasa. Iya dong. Ada baru sih, kayak gitu doang. Betul. Kamu kepikiran nggak? Makanya Andre juga kan ketika ditanya, Dre, September S-nya apa? Sidang. Sebenarnya S-nya sidang. Kalau gua kan September ini S-nya apa? Subang Prikitiulen. Yes, karena sibuknya lagi di situ kan. Kalau lu September S-nya apa? S-nya apa ya? September S-nya apa ya? Sulit kayaknya. Apa sama bini lu? Emang lu lagi ada masalah? Kok sesulit ini gitu loh? Tiba-tiba ada di pikiran lu sulit. Apa yang membuat sulit? Lu pekerjaan udah jalan, syuting terus, itu apa? Di rumah sulit apa gitu? Gue nanya malah balik apa? Yang mana? Kok kamu panik? Pasti. Kalau tidak panik, Pak Pasti. Tolong kan kita bisa bicara secara ini off air kalau itu. Jangan di mulutnya kan mulut setan kan bukan. Nah, Kang Sule ini sebenarnya pertanyaan yang udah sering dijawab sih. Gua agak malas udah jadi Kang Sule melejit saat ia tampil di Opera Pancapa. Kamu masih mau jawab pertanyaan ini? Ya kalau ditanya gue jawab. Iya sudah, tapi silakan. Kan mau nggak mau Opera Pancapa ini yang memberikan income banyak buat gua lah. Gue bisa dapat iklan banyak dari sini. Aku tahu kamu dari ajang pencarian bakat malah dari Indosiar. Sebelum pencarian. Oh, API. Ya. Malah aku tahu kamu API. Iya, jadi awal tuh API 2005 sampai 2006. Kita kontrak 3 tahun sama TPI waktu itu. Terus nggak ada kerjaan 2007 sampai 2008 gua nganggur. Gua balik lagi ke Bandung terus gua siaran. Oh, sempat balik lagi ke Bandung ya? Siaran. Nah, setelah siaran 2008 baru ada panggilan ikut audisi nyanyi. Audisi di nyanyi? Indosiar. Itu namanya Superstar gitu. Oh, itu kamu ikut ya? Nah, dari situ gua juara dengan gaya Rhoma Irama pada waktu itu. Iya sih, emang dengan supir gua diajak. Akhirnya dari situ tuh gua tuh keliling tuh. Ketemu sama Pak Tama dan yang lain-lain itu. Bintang tamu. Wah, keliling kamu? Keliling. Pakai baju? Enggak lah. Kan gua gini. Dari situlah barulah dapat program. Dulu tuh pertama bukan Opera Pancapa, dulu OKB. Oh iya OKB. OKB orang kaya baru bareng sama almarhum Jojon. Gue tuh diajakin sama Parto. Gue lagi nongkrong di Trans. Parto tuh lagi ngomong sama Mbak Oji. Bikin apa ya kira-kira ya? OKB ini jadi pembantu siapa ya? Terus Parto
wah Sule ini cocok nih mukanya pembantu kan gitu. Katanya begitu. Padahal kamu saat itu lagi pakai baju apa? Nggak pakai apa-apa. Gitu. Iya. Nah dari OKB barulah OPJ. OPJ itu gua dulu sama si Brem sama Mita dulu tuh si Kenit belum ada lah Kenita. Iya. Itu gua casting. Wow, casting ya? Iya, dulu tuh dalangnya itu Calontong. Calontong gua sama Rina. Itu tuh dulu tuh. Pakai handycam gua masih inget tuh. Ya ampun, habis itu bikin lah apa namanya tuh dummy ya, bikin dummy. Bikin dummy, gagal, bikin lagi, gagal. Gua tuh asisten dalang dulu. Oh dulu malah asisten dalang, bukan si iniannya ya, wayangnya. Dulu Cagur, pernah Wendy, Narji, bikin dummy, nggak dapet. Gitu. Terus Kang Diki, Ajis, nggak dapet juga. Mas Komeng dapet itu sebetulnya, Bang Komeng tuh. Dulu masih inget gua judulnya Bandung Bondowoso. Nah, mungkin karena Komeng itu striker dan dia tuh nggak bisa diberhentiin. Weh, dimarahin Madalang nggak bisa. Tuh, akhirnya 2 episode itu Bang Komeng ngobrol nih sama gue gini kan. Tanya, capek. Kata Komeng. Iya. Kata Komeng. Kenapa? Ini lawak baru nih kayaknya nih. Nggak bisa nih gitu. Oh iya. Pamit lah. Gitu. Gitu dia yang Pak Dewan tuh bilang. Nih, setelah episode berapa lah gitu. Dia kan kalau ngobrol sama gue tuh biasanya bahasa Sunda dia. Iya. Gitu. Udah tuh habis itu tiba-tiba minta telepon. Bang Komeng ngundurin diri gitu. Siapa nih yang main gitu. Oh begitu. Gue masih asisten dalang. Saat itu masih asisten dalang ya? Gue tuh nonton. Cokok-kokon itu nonton. Gue asisten dalang. Gue yang disuruh-suruh sama bapak properti gitu. Oh gitu? Gitu. Bau gak saat itu? Bau cet. Takutnya kan keringetan kemana-mana kan. Enggak dong. Soda gitu. Enggak, di situ doang. Di situ doang. Disuruh-suruhnya selain bau-bau itu properti ada yang nyuruh beli apa? Beli obat waktu itu. Mau. Karena gue pucat kan. Gara-gara bau. Oh iya, asisten dalang ya? Asisten dalang, suruh Komeng cabut, gua main, bintang tamunya Olga, pecah. Di situ pecah tuh. Ajis, Olga, gua bertiga tuh. Aduh, jadi udah main properti tuh. Iya. Gebug-gebugan. Dulu masih inget judulnya apa ya? Keris Empu Gandring kalau nggak salah. Ajis jadi Empu Gandringnya. Itu tuh parah banget. Udah dari situ terus tuh. Gitu. Nah, Olga tuh sampai dia tuh nggak mau di OKB. Aku pengen di OPJ gitu. Sedangkan kata si Olga. Iya, sedangkan televisi kan udah membagi-bagi. Udah lu kekuatan lu di OKB gitu. Saking kepengennya ya dia happy soalnya. Karena kalau di OKB itu skrip Ki. Oh, scripted ya. Skrip. Gue juga harus ngapalin gitu. Nggak boleh ada yang melipir kemana itu. Nggak boleh ya. Oh, cut lagi gitu. Kalau OPJ kan bebas. Oh bebas, seliar itu kalau OPJ mah. Betul. Dingin ya? Iya dingin. Padahal udah dimatiin. Udah matiin, bang orang tua. Berarti emang penyakitan lah. Kalau nggak salah, lawak udah nggak usah ada emang makanannya dia setiap hari. Darahnya tuh keluar untuk menghibur orang Indonesia. Sekarang kita tes dia acting menjadi karakter yang ada di kartu. Sejauh mana dia bisa memperagakan karakter-karakter yang ada atau tertulis di kartu ini. Tarot ini. Iya. Boleh. Jangan salah pilih tapi ya nanti takutnya. Oh iya dong. Iya. Kalau gua salah pilih nanti ayat berantakan. Keren banget. Soy tiba-tiba langsung satir dia. Sandik Salondiki, kartu tanda pelanggan. Oh balik. Ibu-ibu Sunda Rempong. Sok. Ibu-ibu Sunda Rempong, suaranya lah kabina-bina teh Gusti nu agung eta si Ece nya lamun geus meuli rantang teh kitu geuningan sok ditemong-temongkeun ka sawai. Kan kalau dia lagi nembang, kalau dia lagi itu udah gue tahu selalu mes deh. Next lagi. Ini karakter Tante Bom Bom kalau dulu siaran. Kalau dulu karakter Tante Bom Bom. Ya, Cedah dulu, zaman siaran dulu. Ih, berarti beberapa tahun yang silam ini. Iya. Karakter tahun 2000 sampai 2005 sampai gua ikutan API. Gua tuh masih siaran dulu di Rama. Tante Bom Bom ini dibawa nggak waktu pas lagi di API? Gua injek Ki. Ngapain gua bawa orang nggak kelihatan. Para melu kan aku tanya. Tapi itu masih gua. Oh, kamu? Loh. Oke.
Sandik Salondiki. Balik lagi. Terbalik mulu deh. Kabayan. Wish. Bagaimana Iteng hari ini? Apakah kamu sudah siap untuk mengentre? Tadi kan Kabayan itu sebetulnya kalau itu lebih ke Kang Ibing. Kang Ibingnya sih ya. Makanya gua tuh ada karakter Mang Oding gitu. Wis, tidak bisa, Dek. Nah, Oh iya betul juga ya. bagaimana, Adek, kalau misalkan kita bikin api unggas? Loh, kok api unggas? Api unggun dong, Dek. Gitu. Oh iya betul ya, iya betul. Tapi kesininya dikembangkan dengan karakter Kabayan itu sama Didi Petet almarhum. Almarhum karena kan dia Tapi yang hype-nya melekat waktu di film. Kang Ibing Kang lah, Ibingnya Kabayan. pasti. Karena suaranya tuh ikonik banget kan. Betul. Iya. Boleh sekarang dipilih. Sandik. Oh iya. Terbalik dulu, ih males banget ya aku deh. Apa kabar nih? Coba tebak siapa nih? Baik bang. Ke Kelapa. bukan ke Kebayoran. jauh. Kebun kosong. Kebun kosong. Kemana aja? Oh kemana aja baik. Bini, Semok. bukan. Bini, Sempol. bukan. Bini lu, Seblok. setan lu. Siapa? Ajis Gagap. Terakhir ketemu Bang Ajis Gagap kapan? Udah lama sih. Udah lama banget nggak ketemu. Oh di itu ya, di Paji. Gue udah malas juga sih ketemu. Capek. Dengerin dia ngobrol tuh. Tapi dia tuh sekarang lagi rajin pengajian. Iya ya. Lebih ke istiqomah lah. Dia tuh Wow. udah terlalu banyak dosa mungkin. Nah ini gua pakai karakter ini namanya Dadang Gendang, karakter Gagap. Dadang Gendang. Nah, di ini talk show gitu. Oh iya. Itu kali pertamanya. Waktu siaran udah ada belum nih Dadang si Dadang? Belum. Belum ada. Belum ada. Waktu siaran Enggak, belum ada. di Bandung. Iya di Bandung waktu siaran gua belum ada. Si Dadang ini. Gua guyur nih pakai ini. Gue nanya, aku mana tahu si Tante Bobo ada. Ya kan gue cerita di sini sekarang. Iya kan si Tante Bobo kan ada. Ya ada, memang ada. Si Dadang, Dadang belum ada. si Bom tapi si Bom ada. Bom ada, Tante Bom, tapi yang karakter ini nggak ada. Gua dapatnya di ini talk show. Si Dadangnya, Gua kan suruh main gendang waktu itu. Aduh, karakternya gimana ya? waktu di ini mana nih? Ini talk show. 6 tahun tuh, ini talk show tuh belum beres tuh Ki, cuman bangkrut. Iya. Memang bener. Oh iya. Kan akhirnya dijual kan ke MDTV. Iya, betul. Gitu. Oh. Sebetulnya belum. Beres. Belum. Oh, Mati lampu dulu nih. dap. Ini talk show buat semuanya. Kita mati lampu dulu. Nanti kalau misalkan kita nyalain lagi. Matiin lampunya. Nggak nyala-nyala. Iya. Berarti Iya, tapi kan harus kita syukuri. harus kita syukuri. Jadi ini tuh Dadang Gendang. Bukan buat tercipta pas lagi siaran, Bukan. Yang bom yang paling siaran bom. Yang di waktu siaran di Bandung. Iya. Ini lagi. Orangnya terlalu apa ya, emosian terus bawaannya. Sandik Salondiki. Kakek-kakek sih macam-macam Ki. Ada yang kakek rese. Kakek-kakek rese selalu gua kalau ngelawak tuh sering ketemu tuh emang Apa bener-bener. lo? Gitu. Iya, bener ngeselin emang kakek-kakek rese nih. Ngapain dia. lo? Baik. Loh, kok baik? Kakek mau ngapain ke sini? Lu ngapain? Aku emang lagi kerja di sini. Kakek sama siapa? Sendiri. Naik apa? Duduk nih. Tadi bawa sepedanya mana? Hilang. Di mana? Gua jual. Ada modal buat produksi SL Media. Itu sepeda siapa? Orang. Sepeda orang yang dijual. Nih. Sandik. Oh, kalau anak kecil agak sedikit sulit sih. Gue tuh sebenarnya gini Ki. Kalau misalkan prahmen itu, pokoknya kadang-kadang gue sering marah-marah di belakang tuh kalau misalkan nggak cocok gitu loh, ngerti nggak? Misalkan anak kecil harus cemong, terus gigi harus ompong. Iya Jadi gue tuh memerankannya tuh tas yang biasa kecil gitu. Gitu. Kalau anak kecil kan pecicilan. Gitu. Tapi emang always selalu work sih ketika beliau tuh jadi kakek-kakek, anak kecil pasti men-trigger emosi
beneran emosi kita di atas di set gitu. Kadang kalau dia lagi bener jadi kakek-kakek, nah dia tuh bisa tuh masuk ke set, dia aja dilempar gitu dia kemana. Nah, itu seperti itu tuh. Tapi cuma Andre yang bisa bikin gua marah kalau sama si kakek rese. Kakek rese tuh suka ngeselin orang. Iya betul. Tapi Andre tuh emang tuh jago emang dia mah. Bukan jago, dia tuh kalau udah dikeselin dia marah dia, balik keselin gua. Nanti masih kesel lagi ya. Gua ditendang sepeda gua ya kan gua marah kan, gua ajak berantem lagi nih. Yang enak nunung, tawa ngompol. Iya. Gua tuh kelihatan. Itu udah 3 kombinasi lah itu. Iya. Mbak Nunung, Kak Sule, apa Haji, aduh udah pasti kangen. Gua masih inget ya maksudnya kayak OPJ, Talkshow gitu ya. Kangen gua tuh dengan double cash kayak seperti itu. Makanya gua sekarang nih di Ngobras gua coba lagi. Di Ngobras coba lagi coba lagi dengan jadi gua tidak terlalu mesti melulu gua nanya-nanya, terus gua juga kasih kesempatan orang untuk jadi host gitu. Oh begitu ya, diputer ya semuanya. Jadi sekarang tuh gua main sketsa, istirahat. Terus bagian McDenny sama si Dede nanya, gua double cash, pulang lagi gitu. Iya, enak ada rollingnya begitu ya, muter semuanya kebagian ya. Lagi kangen lah gitu. Mungkin ya tapi nggak terlalu perfect lah karena modalnya kan masih kurang lah, si Kayat masih harus duit terus lah. Gitu. Nah kalau Tante Bom Bom ini kamu ciptain waktu di mana? Di radio itu dulu gua Tante Bom Bom. Lama nggak? Lama, 1,5 tahun Ki, itu di radio True FM, radio komunitas. Dan gua 1,5 tahun di situ gua nggak dibayar karena gua pengen jadi. Ngapain lu sedih? Yang nggak dibayar gua. Harusnya gua yang sedih dong. Aku ke bawah suasana kamu aja gitu. Iya, itu gua udah posisi udah berumah tangga. Ya Allah, nggak dibayar. Nggak dibayar gua selama 1,5 tahun. Karena nggak ada sponsor. Gua tuh dapat paling dari pendengar gitu, makanan, baju. Katanya makanan sisa. Basi. Ya makanya kan marah terus ya orang aku nanya kan, kamu kan nggak kerja. Makanan biasa lah. Makanan orang bawa kue gitu. Bawa kue? Iya. Dan setiap hari ada yang bawain? Enggak lah. Seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali, kadang sebulan sekali. Terus kalau lagi nggak dibawain kamu makan apa? Makan ya seadanya aja gue makan. Oh, seadanya aja makan. Iya. Yang penting nyampe ke radio lah gitu. Iya. Di radio gitu. pasti ada makanan. Gitu. Itu gue pikir bahwa gue pengen banget siaran di radio nomor 1 dulu. Tuh namanya Radio Rama. Gimana ya caranya ya? Itu penyiar tuh idola gue semua. Kayak Dora Dori, itu kan. Dan yang lain-lain. Gimana ya gue ya? Oh berarti harus latihan nih gue. Awal sebelum di radio True FM, gue tuh pakai Walkman itu Ki. Walkman zaman dulu. Zaman dulu pasti Walkman. Rekam. Yang dipencet 2 gitu, cek. Rekamnya. Iya benar. Rekam habis itu gua setelin gitu kan. Bapak gua lewat. Apain lu nggak ada kerjaan gitu. Oh gitu. Ini bener ya? Bener. Yang akhirnya pas ada tawaran lu mau nggak siaran katanya. Di mana True FM? Tapi nggak ada yang bayar katanya. Walaupun ada bayaran paling lu sebulan 150 mau nggak? Dan itu pun dari dia tuh yang ngajak. Pribadi bukannya company. Itu yang punyanya lurah waktu itu. Masa lurah nggak bisa bayar? Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Tapi mungkin waktu dulu belum ada gaji kali lurah mungkin. Udah ada ya? Udah ada apa kalau gaji pokok. Itu masa lalu ya nggak usah dibahas. Iya dibahas. Mungkin kita skip aja. Ya tapi di daerah Soreang komunitas itu True FM lumayan lah dengan adanya Tante Bom Bom itu. Tante Bom Bom ini kayaknya ya. Setelah dari situ ditawarin lah gue siaran di AM, siaran di radio pemerintah. Ini gue belum cerita di mana-mana ini. Ini belum cerita. Baru di sini yang radio. Bener. Dari Sonata itu gaji gue itu cuma 210.000. Lu ngapain ngasih tisu ke gue? Gue kan orangnya refleks. Oh gitu. Kira kamu mau nangis. Di sini berapa gajinya? 210. Ini masih AM ya? AM. Ih, susah dapat tau. Sebulan, 2 bulan gue sampai 4 bulan waktu itu. Ada audisi di Rama. Barang siapa yang bisa 4 suara minimal bisa siaran di Rama. Popon ngasih tahu, ini ada audisi nih. Udah, ke Rama lah. Terus dites suara cewek, suara aki-aki, suara nenek-nenek, suara laki-laki. Masuklah gue siaran di situ. Siaran malam jam 10 dangdut, 10 sampai jam 12 malam. Sendiri. Berdua sama Popon. Sama Popon berdua. Popon yang gendut tuh, yang cewek. Udah dari situ 2000 sampai 2005 ada api keluar. Sampai marah tuh Pak Herman karena masih butuh gua di radio itu.
Oh, berarti kamu suka mainin cerita yang semuanya kamu mainin gitu ya? Iya. Nenek-nenek kamu yang ngomong. Jadi cerita sama Popon yang bagian mancing tuh. Ceedah kemana nih? Kalau di drama Ceedah. Oke. Ceedah kemana nih? Ada keluar. Bukan si Tante Bom nih, bukan. Bukan, kan Tante Bom kan True FM. Hah? Itu yang True FM yang di sorean. Yang Berarti kamu ninggalin Tante Bom? Enggak ditinggalin, suaranya gue bawa. Kan itu suara doang. Itu suara doang. Gue pindah, ganti nama doang. Suaranya masih itu. Cuma nama ganti Ceedah. Berarti yang Tante Berantem aja yuk. Ya Allah, udah banget dua. Happy banget ya. Aku boleh foto kamu? Ntar kamu liatin keponakan. Aku udah tahu pasti kamu nanti liatin keponakan kamu. Ayo, kamu harus makan. Kalau enggak ntar kayak gini. Ya, aku foto. Nanti kan foto kamu. Ini Polaroid. Idis canggih banget. Boleh kita foto dulu? Boleh. Oke. Gue megang ini enggak? Enggak usah. Jangan. Gue gimana kayaknya? Yang relax aja, yang ganteng ya. Boleh. Bentar ya. Ini bisa diputar dulu. Ya putar aja, kayaknya itu urusan lu. Oh iya. Ini yang langsung jadi itu kan? Langsung jadi. Kayak di kebun binatang gitu. Iya, dia Ragunan. Iya, gue pernah nih pakai ini terus digini-gini nih. Iya kan? Di keplek. Iya, tempat gue gitu-gitu. Itu yang di keplek foto kamu? Enggak, merpati datang nih. Udah ya. Oke, 1, 2. Ini ganteng banget kan nih. Alah. Keren banget. Lihat. Awas lu, ntar keluarnya gambar monyet. Enggak dong. Kita goyang-goyang ya. Salah dong. Kalau ini yang jadinya. Ini begini. Nah. Ya lagian lu itu yang digoyang. Iya, gitu. Ini harus kena angin. Tapi ini masih ada, keren loh. Hebat kan? Hebat. Ingin mendapatkan Polaroid ini, mendapatkan kan? Banyak yang nanya nih kak, ya lu nggak dijual. Padahal nih kalau pas tayang banyak yang nanya nih. Anda butuh kwitansi? Terima kasih banyak Kang Sule, terima kasih banyak. Sama-sama, saya juga terima kasih. Pokoknya apapun sekarang mau jalanin hidup sendiri, kayak mau ada pasangan kayak yang penting Allah kasih kesehatan. Iya, Diki juga sehat. Amin ya Allah. Masih Sukses banyak. selalu buat Amin. Diki. Pokoknya makasih banyak keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Ingat berpasangan. Apalin itu ya. Iya, oke, insyaallah. Biar runtut terlalu. Apakah dengan begitu keluarga aku baik-baik saja? Belum tentu. Makasih Kang, makasih. Terima kasih Kang Sule. Jangan lupa nonton terus. Terima kasih Kang Sule udah datang. Kesalahan aku kocak banget pokoknya dah ngobrol sama Kang Sule. Apalagi kalau ditemenin sama Teh Cap Solo. Enjoy ya. Enjoyment. Enak banget Teh Cap Solo. Belinya gampang karena bisa ditemuin di warung makan, pasar e-commerce atau toko-toko kesayangan kamu pokoknya. Jangan lupa follow juga Instagram dan TikToknya di Teh Cap Solo _ID untuk dapetin info-info menarik pastinya. Pantengin terus Khas Kreatif, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.